Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa lebih 1.880 orang kami pindahkan ke Nusa Kambangan. Ini mereka-mereka yang beresiko tinggi menjadi bagian yang peredaran narkotika dari dalam lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan. Dan pemasyarakatan memasuki tempat acara. Kinerja tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, tadi juga sudah ditanggapi oleh pemerhati imigrasi maupun pemasyarakatan sebagai senior-senior pendahulu yang mengawaki. Beberapa waktu terakhir kan Baris Krim Polri ini mengungkap soal narkotika nih Pak. Nah itu selalu ada keterkaitan narapidana yang ada di lapas. Nah itu dari imigrasi penguatannya bagaimana? Bukan selalu, Pak. Masih ada kita akui. Masih ada. Dan kami sudah melakukan upaya-upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa lebih 1.880 orang kami pindahkan ke Nusa Kambangan. Ini mereka-mereka yang beresiko tinggi menjadi bagian yang peredaran narkotika dari dalam lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan yang di lapas. Ini bukan pekerjaan mudah, memindahkan 1.800 lebih orang itu tidak mudah ke Nusa Kambangan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian maupun BNN kan ini dinamikanya jalan terus. Mereka menangkap pengedar dan pelaku selama periode mereka berjalan, sehingga di dalam lapas selalu ada yang baru, sehingga ini dinamikanya juga akan terus begitu. Namun tadi yang sudah kami sampaikan juga, kita punya komitmen untuk terus melakukan upaya penindakan, bukan hanya kepada mereka, tapi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan juga kita lakukan tindakan tegas. Ini mudah-mudahan ini akan mengurangi. Saya yakin ini juga sudah banyak berkurang. Untuk Nusa Kambangan sendiri, tahun depan masih akan ada proses pemindahan narapidana, Pak? Kita akan terus lakukan pemindahan. Kita sekarang masih lagi selesaikan pembangunan 1.500 ruang lagi untuk yang super maksimum security. Itu yang di lapas Kumbang, Bu? Ya, yang sedang selesai. Mudah-mudahan tahun ini selesai dan kita akan tempatkan lagi kepada mereka. Kalau memang mereka masih akan melakukan itu, ya kita akan terus melakukan tindakan, termasuk pegawai yang untuk 100 lapas tadi untuk target ke depan itu sudah ada yang berapa? Ada 7 lapas lagi, mudah-mudahan tahun ini selesai. Dan nanti ada 6 lagi yang akan kita selesaikan, mudah-mudahan di tahun 2 tahun depan kita bisa alokasikan untuk penyelesaian yang 6 dari 13 yang tadi pernah kami sampaikan pada awal tahun. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan untuk membangun model maximum security. Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Mendesnek untuk minta persetujuan pembangunannya di mana, nanti arahnya di mana kita akan laksanakan untuk membangun lapas model maximum security. Dari ratusan kayaknya itu kembali lagi atau belum? Sekarang ini masih proses pemulihan dan kayaknya masih ada juga kejadian bencana juga dan sebagainya. Kita biarkanlah mereka dalam proses pemulihan. Mudah-mudahan ke depan ini semakin cepat, semakin baik. Dan kami sudah sampaikan kepada Pak Dirjen Pas untuk memberikan remisi tambahan kepada mereka, utamanya yang kembali dengan kesadaran, pasti lebih banyak daripada nanti kita ikut. Itu kan kemarin tuh Pak Kalapas waktu saya kontak ada 60 itu Pak yang melaporkan untuk penyerahan diri, tapi masih di rumah masing-masing. Ya nggak apa-apa, makanya itu saya sudah melaporkan diri, nanti dikasih lebih banyak daripada yang melapornya belakangan. Oh gitu. Ya? Dari data imigrasi yang kunjungan ke Bali sedikit Pak. Kalau dari keimigrasian sebenarnya naik dalam periode 1 bulannya naik. Cuman memang keberadaan mereka, apakah mereka ada di homestay dan sebagainya, ini tergantung daripada kondisi keuangan daripada wisatawan yang datang. Kalau yang bisa datang ke Indonesia dari Israel tuh sampai 50 juta. Kalau visa yang diajukan oleh warga negara Israel itu selalu ada tim yang
membahas mereka itu tidak masuk atau tidak. Jadi bukan menjadi kewenangan dari satu kementerian saja, tapi melalui rapat koordinasi ya, yang bersama. Misalnya untuk bisnis sebenarnya. Ya, pokoknya rekomendasi bersama itu yang membolehkan itu masuk atau tidak. Dan pasti ada. Kalau untuk tadi dan kata untuk hasil kemudian berada pada ya, pastilah kita akan melakukan pengawasan bukan hanya kepada HP tapi juga mungkin barang-barang yang berbahaya dalam lapas. Tentunya ini untuk mengurangi potensi kerawanan. Pak, posisi Riza Khalid sendiri masih di Malaysia atau bagaimana? Kelihatannya masih. Katanya masih. Pidana sosial seperti apa Pak dari Kemenkes? Tahun depan. Nanti depan. kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Ya, sudah. Tadi sudah sampaikan. Soal JCI, JCI global. Sidang pemasyarakatan memasuki tempat acara. Kinerja tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, tadi juga sudah ditanggapi oleh pemerhati imigrasi maupun pemasarakatan sebagai senior-senior pendahulu yang mengawaki. Beberapa waktu terakhir kan Baris Krim Polri ini mengungkap soal narkotika nih Pak. Nah itu selalu ada keterkaitan narapidana yang ada di lapas. Nah, itu dari imigrasi penguatannya bagaimana? Bukan selalu, masih ada kita akui. Dan kami sudah melakukan upaya-upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa lebih 1.880 orang kami pindahkan ke Nusa Kambangan. Ini mereka-mereka yang berisiko tinggi menjadi bagian yang peredaran narkotika dari dalam lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan yang di lapas. Ini bukan pekerjaan mudah, memindahkan 1.800 lebih orang itu tidak mudah ke Nusa Kambangan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian maupun BNN kan ini dinamikanya jalan terus. Mereka menangkap pengedar dan pelaku selama periode mereka berjalan, sehingga di dalam lapas selalu ada yang baru, sehingga ini dinamikanya juga akan terus begitu. Namun tadi yang sudah kami sampaikan juga, kita punya komitmen untuk terus melakukan upaya penindakan bukan hanya kepada mereka, tapi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan juga kita lakukan tindakan tegas. Ini mudah-mudahan ini akan mengurangi. Saya yakin ini juga sudah banyak